warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Fitriani SPD. Saya mengajar di SD Negeri 05 Muara Penyu di kelas 4 sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Program studi pendidikan guru sekolah dasar di LPTK Universitas Bengkulu. Dengan nomor peserta 02015012999089. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 05 Muara Penyu. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Wah, semangat, pagi-pagi masih semangat. Sebelumnya ketua kelasnya dipimpin dulu untuk berdoa. Kita sama-sama berdoa. Sebelumnya, silakan dibuka dulu bukunya, dibaca dulu. Banyak sekali sumber energi yang ada di sekitar kita. Yang paling besar contohnya yaitu energi matahari yang selalu kita gunakan sehari-hari. Sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam energi. Sekarang kita akan melanjutkan tentang sumber energi. Masih di tema 9. Kayanya negeriku, subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia.
dari diskusi kelompok kalian mengenai pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Nah, sekarang Ibu ada 2 gambar di depan. Ada yang pertama gambar apa? Sungai. Pernah ke sungai? Pernah lihat sungai? Pernah. Di daerah kita, di daerah pegunungan, dataran tinggi itu banyak sekali kita jumpai sungai. Maka juga ada yang jadi tempat wisata seperti air terjun. Suka ke air terjun? Suka. Sekarang yang sampingnya ada gambar apa? Gambar pohon. Tidak asing lagi, di sekitar lingkungan sekolah kita, di sekitar lingkungan rumah kita masih banyak ditumbuhi oleh pepohonan. Pohon apa saja contohnya? Pohon kelapa. Pohon apa lagi? Durian. Apa lagi? Banyak juga pohon yang dimanfaatkan. Selain diambil buahnya, juga ada yang digunakan batangnya. Sekarang dari kedua gambar ini, tadi ada yang sebelah sana gambar sungai, yang sini gambar pohon. Kira-kira kedua gambar ini punya manfaat tidak terhadap kehidupan kita? Ya, ternyata sungai dan juga pohon ini memiliki banyak manfaat untuk bukan hanya manusia, tetapi tumbuhan, hewan juga mengambil manfaat dari sungai dan juga pohon. Ayo, salah satu manfaat dari sungai apa? Mandi, boleh. Membuat pembangkit listrik tenaga air, bisa. Terus apa lagi? Untuk mencuci, bisa. Apa lagi? Kalau sungainya bersih, bisa kita gunakan untuk air minum, kebutuhan air bersih. Selain itu, apalagi yang bisa kita manfaatkan di sungai? Ada batu-batuannya, nanti bisa dipakai untuk koral, untuk pembangunan rumah atau gedung. Terus ada apa lagi di sungai? Ada ikannya, juga bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk bahan pangan kita, untuk kita konsumsi. Suka ikan? Biar pintar, kalau banyak makan ikan biar cerdas. Tapi sungainya harus bersih. Kalau sungainya kotor, biota yang ada di sungai juga akan tercemar, ikut menjadi tidak baik lagi untuk kita manusia. Jadi kita sebenarnya harus menjaga ekosistem kita, baik ekosistem hutan, sungai, itu harus kita jaga. Apalagi manfaat dari sungai tadi? Ada pasirnya, juga digunakan untuk apa? Pembuatan rumah atau bangunan yang lain, bisa gedung, bisa untuk sekolah kita contohnya, juga menggunakan pasir-pasir yang ada di kali atau sungai. Ada lagi yang ada di sungai? Coba. Ada apa lagi coba di sungai? Ada kepiting? Ada. Ada apa lagi? Ada udang juga. Itu juga termasuk tadi ke dalam bahan makanan yang bisa kita konsumsi, bisa kita manfaatkan. Nah, kita yang berada di sekitar sungai nanti banyak mengambil manfaat dari sungai itu sendiri. Timbal baliknya apa? Kita harus menjaga
contohnya pabrik-pabrik besar seperti pabrik tekstil, pabrik minyak, itu tidak boleh limbahnya kita buang ke sungai karena mencemari ekosistem sungai. Nah, di depan ada manfaat-manfaat sungai selain yang kita sebutkan tadi, yaitu yang pertama memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Contohnya tadi air bersih, ada ikannya yang bisa kita manfaatkan, ada lagi kepiting, ada udang, terus seperti minum, mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya. Terus yang kedua apa? Sumber irigasi. Tahu irigasi? Pengairan yang bisa kita masukkan ke sawah itu namanya irigasi. Nanti dari sungai kita alirkan ke sawah-sawah. Nanti sawahnya panen, padinya bagus, juga menimbulkan manfaat bagi kita. Terus yang ketiga apa? Pembangkit listrik seperti kata Rahmat tadi, pembangkit listrik tenaga air. Di Kepayan ada tidak tempat pembangkit listrik tenaga air? Ada. Di mana? PLTA Hujan Mas. Di Hujan Mas itu di Kecamatan Hujan Mas ada pembangkit listrik tenaga air. Ada yang sudah pernah lihat? Sudah pernah jalan belum? Nanti mungkin kita akan ada penelitian ke sana mungkin, insya Allah kalau nanti dikasih kesempatan. Nah terus selanjutnya yang keempat sebagai sarana transportasi. Apa itu transportasi? Contohnya apa? Nah contohnya air seperti air musi besar yang tidak mungkin kita seberangi karena airnya sudah besar. Nanti bisa jadi sarana transportasi untuk mengangkut barang menggunakan kapal atau perahu. Terus yang terakhir adalah lokasi pariwisata. Contohnya seperti yang Ibu bilang tadi, ada air terjun. Di sini ada air terjun tidak? Ada. Sering ke air terjun? Sering. Nah, jadi lokasi pariwisata bisa dikunjungi oleh orang-orang yang ada di sekitar tempat tersebut. Nah, inilah sebagian dari manfaat sungai yang langsung kita rasakan, apalagi warga yang ada di sekitaran sungai. Apalagi kalau sungainya besar seperti Sungai Musi, itu manfaatnya sangat banyak sekali bagi masyarakat sekitar. Asal harus bisa menjaga kelestariannya. Lanjut, yaitu gambar kedua. Gambar apa? Gambar pohon. Bermanfaat atau tidak juga bagi kita? Bermanfaat. Coba sekarang apa manfaat pohon yang kalian ketahui? Membuat udara lebih segar. Apa Rahman? Menjaga keseimbangan alam. Udaranya ya maksudnya. Terus apalagi? Tempat kita berteduh. Selain itu apalagi? Membuat udara lebih segar. Tadi seperti kata Rizky, tempat kita berteduh mengurangi sinar dari matahari. Terus apalagi? Menjaga sumber air bersih. Dengan banyaknya pohon, maka sumber air bersih kita akan selalu terjaga. Terus apa lagi? Mengurangi polusi karena pohon ini tumbuhan itu nanti mengeluarkan
Jadi udaranya bertukar kembali. Baik, sekarang coba lihat dulu ada beberapa manfaat dari pohon. Pertama tadi membuat udara lebih segar, mengurangi paparan sinar matahari, sinar UV, ultraviolet, yaitu sinar matahari. Kalau tempat kita rindang banyak pohonnya, udara itu menjadi lebih segar. Juga paparan sinar matahari tidak langsung kena ke kulit, tidak terlalu panas. Terus mengurangi dampak perubahan iklim. Terus yang keempat, mencegah polusi air. Nah, air bersih tadi tetap terjaga. Terus menambah cadangan air tanah. Nah, karena tumbuhan itu menyerap air dari tanah. Terus mencegah banjir. Nah, ini yang sering terjadi. Bencana alam yaitu banjir, tanah longsor. Nah, cara mencegahnya bagaimana? Dengan cara melakukan menanam kembali pohon, atau kata lainnya apa? Reboisasi atau penghijauan. Nah, itu menanam kembali pohon-pohon yang telah ditebang, itu ditanam kembali supaya hutannya tidak gundul, tidak terjadi banjir dan juga tanah longsor. Apalagi di daerah kita, di sekitaran jalan lintas ke arah Bengkulu itu sering terjadi longsor. Makanya hutannya kalau mau ditebang jangan ditebang liar, harus ditanam kembali, mencegah tanah longsor. Kalau seandainya terjadi tanah longsor, yang berbahaya siapa? Orang masyarakat yang ada di sekitar wilayah tersebut. Jadi mereka juga mengalami dampak dari tanah longsor. Nah, mengenai penjelasan yang sudah Ibu sampaikan tadi, ada beberapa manfaat sumber daya alam yang ada di Indonesia. Salah satunya tadi dari ekosistem sungai, juga hutan atau pohon. Nah, sekarang Ibu punya lembar kerja. Lembar kerjanya nanti ada bentuknya seperti ini. Ada seperti ini nanti, seperti di buku juga ada halaman 50. Di situ ada gambar kan? Ada 1, 2, 5 gambar. Coba dibuka dulu. Ada 5 gambar, ada kegiatan, terus ada sumber energi yang digunakan, dan juga perubahan energi. Nanti kalian isi, tapi sebelumnya kita buat dulu 3 kelompok. Sudah terbentuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ada 4 orang kelompok 3. Ini 3 karena 10. Nah, kita punya, Ibu punya LKPD. Untuk 1 untuk kelompok 2, untuk kelompok 3.
energi? Nah, kalau sudah tadi yang sumber energi dan perubahan energi yang dihasilkan, sekarang ada kegiatan dua di LKPD masing-masing tadi. Nah, di sini ada peta persebaran sumber daya alam, hayati dan non hayati. Yang hayati itu yang hidup, yang non hayati yang selain hidup, yang tidak hidup. Contohnya yang ini yang bawah ini sumber daya alam hayati. Dari ujung sini ada di ujung sini. Ada di sini Aceh. Ini namanya Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, lalu Papua. Nanti kata kuncinya di dalam kolom hayati sama kata kuncinya juga ada di sini. Di sini kalian cari persebarannya di seluruh wilayah Indonesia di peta di atasnya. Paham kira-kira? Nah, silakan dikerjakan. Nah, perhatikan dulu sini. Di sini Ibu punya peta Indonesia. Peta Indonesia ini ada warna biru, ada warna hijau, ada kuning, ada juga hijau toska, sama warna oranye, orange. Nah, di sini ada kata kuncinya di bawahnya, yaitu biru itu berarti Sumatera. Terus yang kuning Jawa, berarti dari sini ke sini Jawa. Terus yang hijau Kalimantan. Yang orange Sulawesi. Yang membentuk huruf K seperti ini namanya Sulawesi. Dan yang terakhir yang merah Papua. Berarti tadi yang di LKPD tadi kan ada persebaran sumber daya alam, ada yang hayati dan non hayati. Yang hayati itu juga ada petanya dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini juga nanti kalian lihat, berarti yang ini, yang dari sini sampai ke sini berarti pulau apa? Pulau Sumatera. Lanjut ke sini sampai sini berarti pulau. Di Pulau Sumatera, contohnya di sini ada di Malabo. Di Malabo Aceh ada gambar warna kuning. Kuning seperti lupis, seperti ini. Kuning seperti lupis. Lihat nanti di legendanya, ada kuning seperti lupis. Itu berarti apa? Ada, ayo dicari, ada kuning seperti lupisnya tidak di legenda. Ada apa sih, Ren? Emas dan perak. Berarti buat di sini Sumatera. Nah, kasih contoh. Sumatera. Di sini kan ada di LKPD kan? Sumatera. Berarti ada apa di sana? Pertama di Malabo, emas dan satunya emas dan perak.
tadi? Emas dan perak. Perak. Terus yang ini pink ini? Fosfat. Fosfat. Terus yang ini? Ini mana ini? Ini Men. semen. Lanjut lagi, ada satu lagi tadi yang segitiga ini Dah, kasih tepuk tangan dulu untuk Rahmat. Bagus Rahmat. Tembakau, kelapa sawit, dan lain sebagainya. Hasil perikanan ada ikan mas, ikan lele, ikan gurame, ikan tenggiri, ikan tuna, gabus, pati, ikan... Baiklah anak-anak, tadi sudah kita laksanakan proses pembelajaran mengenai sumber daya alam. Ada sumber daya alam hayati, Rahmat, dan juga sumber daya alam non hayati. Setelah kita belajar tentang sumber daya alam, ada yang hayati dan juga non hayati. Yang hayati ini sumber daya alam yang hidup berupa tumbuhan dan juga hewan. Non hayati yang tidak hidup, biasanya banyak, yaitu tambang, hasil tambang seperti emas, minyak, perunggu, intan, semen, dan lain-lain. Jadi ini juga sudah kita pelajari tentang perubahan energi di dalam kehidupan kita sehari-hari yang sering kita gunakan. Kira-kira dari penjelasan Ibu tadi sudah paham kira-kira tentang sumber energi dan persebaran sumber energi di Indonesia. Bagaimana? Paham atau belum? Paham apa belum? Nah, kalau paham, sekarang Ibu punya soal, silakan dikerjakan dan dikumpulkan di depan kalau selesai nanti. Sudah selesai dikerjakan? Kalau selesai silakan dibawa ke depan biar Ibu nilai. Bawa ke depan. Dimas Aprilio. Dimas Aprilio. Terus Janeri Putri Janeta. Setelah tadi kita membahas tentang sumber daya alam, perubahan energi, terus persebaran sumber daya alam di Indonesia. Sekarang Ibu tanya, apa kira-kira yang kalian dapatkan pada pelajaran kali ini? Apa? Kira-kira apa hari ini yang kalian telah pelajari? Sumber daya alam hayati. Sumber daya alam non hayati. Selanjutnya apa lagi? Perubahan energi. Perubahan energi, bagus. Selanjutnya apa lagi? Ada satu lagi, manfaat sumber daya alam. Setelah pembelajaran usai, tadi sudah tahu sumber daya alam, manfaat sumber daya alam, terus perubahan energi. Terus lanjut tadi ada persebaran sumber daya alam di Indonesia. Nah, dari sana kita tahu bahwa sebenarnya negara kita ternyata kaya, banyak sekali sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan. Kira-kira masih semangat? Masih. Semuanya berdiri dulu biar sama semangat. Berdiri dulu, kita tepuk semangat kita. Nah, Ibu kasih contoh. Tepuk semangat. Semangat. Ayo sama-sama. Tepuk semangat.
masukkan ke dalam tas.